Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Saya Hanifah Horo dengan NIM 11710010666. Pada video ini saya akan membahas mengenai tahapan design thinking di fitur Shopee Pay pada Shopee. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tahapan design thinking, di sini saya akan memaparkan sedikit gambaran mengenai Shopee. Shopee didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009, merupakan aplikasi mobile e-commerce berbasis marketplace yang diklaim sebagai aplikasi mobile marketplace pertama bagi konsumen ke konsumen atau C2C. Shopee sendiri merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada platform mobile, sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponsel. Pada Januari 2019, Shopee resmi meluncurkan inovasi barunya yaitu fitur Shopee Pay. Shopee Pay merupakan payment gate yang dikeluarkan Shopee sebagai uang elektronik untuk melakukan pembayaran di aplikasi Shopee. Kemudian kita akan membahas sedikit apa itu design thinking. Jadi design thinking ini merupakan metode penyelesaian masalah yang berfokus pada pengguna atau user. Ada tahapan dari design thinking yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Dalam proses ini kita menjelaskan bahwa design thinking pada dasarnya mengedepankan human-centered approach yang mana proses berpikirnya berfokus pada manusia itu sendiri. Kita masuk ke tahapan yang pertama yaitu empathize. Empathize ini dibagi menjadi dua poin yaitu tahapan memahami dan tahapan pemetaan. Pada tahapan ini kita memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh target market kita. Kemudian kita menciptakan produk yang benar-benar dibutuhkan oleh banyak orang. Pada tahapan memahami ini kita memahami apa yang dirasakan oleh customer, kemudian mengapa customer membutuhkan tersebut, dan bagaimana cara merealisasikan ide kita tersebut. Kemudian setelah kita memahami kebutuhan yang dibutuhkan oleh target market kita, kemudian empati yang kita temukan tadi kita petakan ke beberapa poin seperti apa yang kita pikirkan dan rasakan, kemudian apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, lalu apa yang harus kita katakan dan lakukan, apa yang harus kita hindari, dan apa goals kita ke depannya dari produk yang akan kita hasilkan tersebut. Kemudian kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu define. Setelah kita mengerti permasalahan, keinginan, dan kegundahan target market, kita mulai mendefinisikan apa yang menjadi masalah utama dari hasil empati kita tersebut. Di sini kita dapat membagi ke beberapa poin, yaitu siapa pengguna dari produk yang akan kita tawarkan, kemudian apa yang dibutuhkan dari target market kita, kemudian apa alasan yang mendasari munculnya kebutuhan tersebut. Di sini akan kita bahas di tahapan define. Melakukan pendefinisian ini kita harus melakukan riset terlebih dahulu ke pasar. Kemudian tahapan yang ketiga ada ideate atau visualisasi dari ide-ide. Pada tahapan ini kita melakukan brainstorming ide-ide solusi terhadap masalah utama dari target market kita. Barulah tahapan selanjutnya kita mengelompokkan solusi tersebut ke dalam 3 hal, yaitu visible, viable, dan desirable. Di tahapan ini kita menggambarkan bagaimana proses hubungan yang terjadi antara konsumer dan produser. Setelah kita menemukan solusi yang paling visible, viable, dan desirable, hal yang kita lakukan berikutnya adalah proses prototyping. Pada slide ini merupakan gambaran dari fitur Shopee Pay pada platform Shopee sendiri. Bisa kita lihat bahwa dengan munculnya fitur Shopee Pay ini, kita diberikan kemudahan dalam transaksi. Selain kita diberikan kemudahan, kita juga diberikan keamanan dalam transaksi. Setelah kita melakukan prototype, kemudian kita melakukan testing. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam langkah testing ini. Yang pertama ada problem validation, yaitu kita harus memastikan apa masalah yang harus kita pecahkan. Kemudian
seberapa penting masalah tersebut, kemudian apakah solusi tersedia dari masalah tersebut, kemudian apa ekspektasi dari pengguna. Poin yang kedua ada product validation, di mana kita harus memastikan apa pendekatan yang digunakan, kemudian bisakah memecahkan masalah yang mendasar, kemudian apakah bisa menghadirkan kondisi yang ideal dari produk kita. Kemudian poin yang ketiga ada market validation, di mana kita juga harus memastikan apakah bisa produk kita tersebut diterima dalam skala yang luas, apa value proposition yang terdapat pada produk kita, kemudian apakah produk kita itu bisa diakalkan. Poin yang terakhir ada customer validation. Pada poin customer validation ini kita harus memastikan apakah model bisnis kita dapat diterima oleh pasar, kemudian apakah produk yang kita tawarkan ini memiliki customer lifetime value yang mengandal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan menerapkan konsep design thinking dalam proses inovasi terbukti dapat meningkatkan keberterimaan produk kita di pasar. Sekian presentasi dari saya.